Jauh ya, kalau di Surabaya kecil 500 miliar. Kalau di Jakarta sampai triliunan. Ini mau dapat anggaran dari pinjaman ekonomi untuk banjir. Jumlahnya kurang lebih 5 triliun. Mayat pun menjadi jualan untuk kampanye kemarin itu. Ke depan kita hentikan yang seperti ini. Mari kita berdemokrasi dengan sehat, bahwa demokrasi ini tujuannya adalah memimpi. Katanya orang baik, ya orang paling jujur. Kita juga dari DPRD, sayang kalau uang sebesar itu dipakai tapi tidak bisa menanggulangi banjir. Makanya kami sungguh-sungguh dari Pansus Banjir akan kasih rekomendasi mana yang dikerjakan, mana yang tidak, mana yang menanggulangi banjir, mana yang tidak. Saya jadi tertawa ini. Kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Karena ada uang 560 miliar dia berikan ke orang, memperkaya pihak lain, pihak ketiga lainnya, tidak menghasilkan output apapun terhadap rakyat Jakarta. Para penyidik KPK, ya, surat tanda bukti penerimaan laporan tindak pidana korupsi. Dalam surat tersebut, Anies Baswedan, Gubernur DKI, sebagai pihak terlapor. Jadi tadi kami dari Pansus belajar banyak dari kota Surabaya. Sebenarnya kita kaget karena sebenarnya Surabaya ini mirip sama Jakarta. Pertama dia rendah, terus dia dekat sama laut. Nah, itu bisa dituduhkan bahwa dia telah merugikan keuangan negara dan memperkaya korporasi lain, pihak lain. Unsur-unsurnya di Undang-Undang Tipikor itu sudah memenuhi. Terus apa? Katanya orang baik, ya orang paling jujur. Katanya si Anies ini baik. 146 miliar dengan modus operandi kejahatan jabatan pada pameran kebudayaan Indonesia dan buku Laskar Pelangi. Sama kan sama Jakarta, tapi bedanya Surabaya lebih parah. Dia di antara permukaan laut hanya berapa tadi Bu? 5 meter. Kalau di Jakarta masih 50 meter. Jadi sebenarnya ini lebih parah dibanding Jakarta. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya pasti akan menuntut Anies Baswedan mempertanggungjawabkan Semua kebusukan yang ada di negeri ini, kebusukan yang selama ini tertutupi dengan rapi, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan KPK. Kedua, saya tidak punya kasus apapun dengan KPK. Cuma saya ingin menegakkan kebenaran, membuka fakta kebenaran yang selama ini tertutupi di KPK. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Kalau tidak agennya tidak berjalan kan mestinya itu bisa dikembalikan dananya. Tapi kenapa tidak kembali? Wah, jangan-jangan jadi tabungan. Sesuatu yang baru yang merugikan masyarakat Jakarta ya. Jadi Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota. Saya jadi tertawa ini. DPRD juga menilai anggaran sumber resapan DKI Jakarta senilai 817 miliar terlalu besar. Ketua Panitia Khusus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menilai anggaran pembangunan drainase vertikal atau sumber resapan sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di Jakarta terlalu besar. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kebutuhan 1,8 juta sumur resapan vertikal di DKI Jakarta merupakan program kerja jangka panjang yang tidak akan bisa diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan. Kebutuhan MRT umpamanya 230, apakah bisa dipenuhi dalam satu periode? Tidak mungkin, mungkin 3-4 periode ke depan. Jadi memang ini membutuhkan waktu. Namun demikian 1,8 ini tidak hanya dikerjakan oleh Pemprov, tapi juga dikerjakan oleh pihak swasta yang bertanggung jawab. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tahun 2017-2022, anggaran sumber resapan mencapai 817 miliar rupiah. Khusus di tahun 2021, Pemprov DKI menganggarkan 441 miliar rupiah digunakan APBD dengan target sebanyak 150.000 titik sumber resapan. Pembangunan drainase vertikal anggarannya 817 miliar rupiah. Harusnya 817 miliar rupiah bisa untuk kegiatan yang lain, kata Zita dalam keterangan tertulis pada Minggu 26 Desember 2020. Jauh ya, kalau di Surabaya kecil 500 miliar.
Kalau di Jakarta sampai triliunan. Ini mau dapat anggaran dari pinjaman ekonomi untuk banjir. Jumlahnya kurang lebih 5 triliun. Kita juga dari DPRD, aduh sayang kalau uang sebesar itu dipakai tapi tidak bisa menanggulangi banjir. Makanya kami sungguh-sungguh dari Pansus Banjir akan kasih rekomendasi mana yang dikerjakan, mana yang tidak, mana yang menanggulangi banjir, mana yang tidak. Menurut politikus Partai Amanat Nasional ini, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 mengatur bahwa pemilik bangunan yang menutup tanah atau pemohon pengguna air tanah wajib membuat sumur resapan. Oleh sebab itu, Pansus Banjir DPRD DKI merekomendasikan agar pembangunan drainase vertikal tidak menggunakan APBD, melainkan mengoptimalkan dana CSR, pemilik bangunan dan masyarakat. Sebab hal tersebut sudah pernah diatur dalam Kepgub tentang kewajiban pembuatan sumur resapan air. Jadi tadi kami dari Pansus belajar banyak dari kota Surabaya. Sebenarnya kita kaget karena sebenarnya Surabaya ini mirip sama Jakarta. Pertama dia rendah, terus dia dekat sama laut, ya sama kan sama Jakarta. Tapi bedanya Surabaya lebih parah. Dia di antara permukaan laut hanya berapa tadi Bu? 5 meter. Kalau di Jakarta masih 50 meter. Jadi sebenarnya ini lebih parah dibanding Jakarta. Unsur penting tanggulangi banjir tidak hanya dengan anggaran yang cukup, tapi juga tepat sasaran. Poin itu yang terlewatkan. Jadinya anggaran kita besar tapi tidak berdampak, ungkap Zita. Selain itu, Zita juga menyayangkan besaran anggaran sistem penunjang informasi banjir atau Flood Supporting Information System sebesar 109 miliar rupiah. Seperti alat ukur curah hujan dan pengukur debit air aliran sungai. Oleh sebabnya, Zita merekomendasikan agar Anies membatalkan pengadaan alat tersebut. Kata Zita, DKI bisa memanfaatkan flood information existing seperti BMKG Center dan Jakarta Smart City. Nah jadi kalau kita lihat banyak kesamaan, panas juga, kotanya panas ya kan. Kalau panas biasanya masyarakatnya pemalah ya, sama kayak di DKI nggak beda jauh. Cuman ya kalau kita ke Surabaya sekarang udah nggak kayak Surabaya. Kenapa? Karena hijau semua, pohon semua gitu. Jadi sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan untuk mengoptimalkan perluasan kali. Pengadaan Flood Information System memang penting, tapi tidak perlu yang baru. Optimalkan saja existing. Kalau apa-apa pengadaan terus tapi tidak optimal, hasilnya sama saja, boros anggaran, ucap dia. Tadi masukannya banyak ya, dari tips teknis menanggulangi banjir, mulai dari sistem integrasi, master plan integrasi, sampai pembangunan infrastruktur, sampai flood management sistemnya, itu semua kita bawa pulang ke Jakarta. Itu baru 2 contoh, masih banyak lagi anggaran yang kurang tepat. Itulah mengapa kami menekankan ada yang paling awal itu adalah komitmen. Janji yang diucap itu belum tentu komitmen, pungkasnya. Umpamanya para developer, para pemilik gedung, para pemilik apartemen, perkantoran, industri dan sebagainya. Kemudian juga harus mendapat dukungan dari pihak warga. Setiap warga ke depan nanti kita minta juga membangun sumur resapan di rumah-rumah masing-masing, terlebih di daerah yang berpotensi terjadi banjir. Relawan Indonesia Bersatu atau RIB mendatangi dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melaporkan Anies Baswedan dan meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan penyalahgunaan pemberian izin mendirikan bangunan atau IMB Pulau Reklamasi. Mereka juga meminta KPK mengusut soal pemborosan anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota ini disusun sebagai bagian dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan, komponen pencegahan korupsi. Dan ini adalah bagian dari pesan utama kita untuk mewujud yang basisnya adalah transparansi, akuntabilitas, efisiensi, karena usut tuntas pemborosan anggaran di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ujar Lisman Hasibuan, Ketua Presidium RIB, usai memberikan petisi dukungan kepada lembaga anti rasuah itu di depan gedung KPK Kuningan, Jakarta, Jumat 19 Juni.
Pertanyaan kita sekarang, uang sebesar 31 juta pound sterling itu atau sekitar 560 miliar itu kemana? Nis. Menurut Lisman, apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan adalah salah satu pemborosan anggaran, yaitu terkait pembuatan ornamen estetika kota Getah-Getih yang berada di bundaran Hotel Indonesia. Ornamen estetika Getah-Getih menghabiskan dana yang fantastis 0,5 miliar. Relevankah? Beber Lisman. Saya jadi tertawa ini. Makanya saya bilang kalau saya jadi ketua KPK, saya akan panggil Anies Baswedan. Ini sebuah bukti di mana tidak adanya keseriusan dalam mengelola sebuah pemerintahan DKI Jakarta. Tambahnya, di tempat yang sama, Lisman juga menegaskan sudah selayaknya KPK memeriksa Anies Baswedan tanpa melakukan tebang pilih terhadap persoalan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. KPK hendaknya merespon dengan cepat agar permasalahan di Pemprov DKI tidak tumpang tindih, ujarnya. Lisman menilai langkah atau kebijakan Anies Baswedan dalam memberikan IMB Pulau Reklamasi telah langgar komitmen atau tekad bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Anies Baswedan sebaiknya harus menepati komitmennya untuk tidak melanjutkan reklamasi, bukan malah terjadi kemunduran dengan penerbitan IMB di Pulau Reklamasi, sambung Lisman. Dia pun menuturkan, kedatangan dirinya bersama beberapa perwakilan elemen masyarakat DKI Jakarta ke KPK sebagai bentuk komitmen dalam mengawal pemerintah DKI Jakarta. Kedatangan kita untuk mendukung dan memberikan petisi kepada KPK, tugasnya. KPK hendaknya merespon dengan cepat agar permasalahan di Pemprov DKI tidak tumpang tindih, tuntas Lisman.